Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan mengenai wajibnya belajar agama atau menuntut ilmu syar'i bagi setiap muslim dan muslimah, terutama ilmu tentang pokok-pokok agama seperti tauhid, rukun-rukun iman, akidah, kemudian rukun-rukun Islam, dan semua hal yang akan kita amalkan. Itu semua harus kita pelajari, kita ketahui dalilnya dari Al-Quran, Al-Hadis, dan perkataan para sahabat sebelum kita berkata dan beramal. Karena agama Islam adalah agama ilmu. Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Maka kaum muslimin juga harus mendasari perkataan dan perbuatannya dengan ilmu. Jika tidak, maka akibat yang buruk akan menimpa mereka. Apa akibat yang buruk tersebut? Yang pertama, jika suatu amalan tidak didasari dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka amalan tersebut sia-sia atau tertolak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Orang yang melakukan amalan tanpa tuntunan, maka ia merugi. Amalannya sia-sia belaka dan tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, "Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, pada orang yang amalannya mengada-ngada tanpa tuntunan, tanpa bimbingan sunnah Nabi SAW, padahal niatnya baik. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Hadis riwayat Ad-Darimi dikatakan oleh Husain Salid Asad bahwa sang hadis ini jayyid. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Dapat dibayangkan seseorang yang mempunyai amalan sebanyak pepasiran di pantai, akan tapi setelah ditimbang dia bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia. Kemudian yang kedua, akibat buruknya bukan saja amalannya tidak dianggap sebagai amalan yang diterima, bahkan dialah penyebab masuknya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Soal Ghasyiyah ayat 1 sampai 4. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, khusyuk akan tapi tidak bermanfaat amalannya. Diterangkan oleh Ibnu Katsir, yaitu dia telah beramal banyak dan berletih-letih, akan tetapi yang diperolehnya neraka yang apinya sangat panas. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat yang buruk bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Dia hanya semangat beramal, semangat berdakwah, tapi tidak dengan ilmu, alias hanya ikut-ikutan.
hanya sesuai dengan dugaannya saja, sehingga amalannya sia-sia. Dia hanya berletih-letih saja, akan tapi yang diperolehnya neraka yang apinya sangat panas. Meskipun amalannya benar, tetap dia berdosa, karena dia mengikuti sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya, sehingga dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak kerusakannya daripada manfaatnya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Al-'amilu 'ala ghairi ilmin kas-saliki 'ala ghairi tariqin, wal-'amilu 'ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsar mimma yuslihu. Fatrubul ilma talaban la tadurru bil ibadati, watrubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi, fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma." Dalam kitab Miftah dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah pula beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin ibadah namun meninggalkan belajar. Maka jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Kita luangkan waktu kita untuknya, karena sesungguhnya menuntut ilmu agama merupakan pintu kejayaan dan keselamatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Al-'afwu minkum in wajadtum minal akhta'. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.